Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari Program Studi Perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama ada pengertian investasi jangka panjang. Dalam PSAK nomor 13 menyatakan bahwa investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain dengan maksud untuk diperjualbelikan, sehingga pendapatan lain dari luar pendapatan operasional ataupun dengan maksud untuk menguasai perusahaan yang bersangkutan. Investasi jangka panjang dapat berupa yang pertama, penyertaan dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus. Yang ketiga, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama yaitu untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lainnya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. Yang keenam, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Yang kedua, investasi jangka panjang dalam saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan pembelian atau penyertaan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam bentuk saham yaitu berupa dividen, capital gain, dan keuntungan lainnya bisa berupa control management, yaitu hak menentukan kebijakan atas perusahaan yang dibeli. Perusahaan yang melakukan investasi saham adalah perusahaan induk, dan perusahaan yang mengeluarkan saham adalah perusahaan anak. Perusahaan induk dan perusahaan anak dalam hubungannya disebut perusahaan afiliasi. Berdasarkan PSAK 15, investasi saham pada perusahaan asosiasi dapat dibukukan dengan berpedoman pada metode harga perolehan dan ekuitas, tergantung dari signifikan pengaruh investor. Untuk tujuan perpajakan tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebut metode pembukuan investasi jangka panjang saham. Selain yang tersebut di dalam penjelasan pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh persediaan, dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan persentase kepemilikan. Yang ketiga, investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli dengan nilai nominal atau nilai kurs. Obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Bagian keuntungan yang tidak termasuk objek PPh dengan syarat yaitu dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat, investasi dalam surat berharga lain. Selain saham dan obligasi, pengusaha dapat melakukan investasi pada surat berharga yang lain, misalnya warkat komersial. Pencatatan pada investasi dalam warkat komersial hampir sama dengan obligasi.
Perbedaannya kecil kemungkinan terjadi dengan adanya diskonto pada jenis surat berharga tersebut. Yang kelima, investasi jangka panjang dalam dana. Penanaman modal dana dapat memberikan hasil bagi perusahaan, misalnya dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan yang lain, dividen dari saham, dan sewa dari harta. Pasal 4 ayat 3 bagian H Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari objek pajak. Yang keenam, investasi dalam aset lain-lain. Perusahaan dapat melakukan investasi pada aset lain-lain, misalnya tanah dan bangunan atau properti. Selain karena ada kelebihan dana, investasi tersebut dapat dimaksudkan untuk keperluan ekspansi di masa yang akan datang. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.